Yang penting itu yang paling utama ridha Allah. Tapi dimulai dari subuh itu bersamaan dengan nafas kita beraktivitas, maka saat itulah kita meniatkan untuk beramal soleh. Ya, was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh segala aktivitas itu dimulai. Ya, ini tumbuhan saja sudah beramal soleh. Kita keluar sudah menghisap oksigen. Nah, jadi kalau pagi dimulai waktu subuh, nah, tumbuhan itu nanti menyerap karbon dioksidanya, mengeluarkan oksigennya. Matahari sudah beramal soleh, dimulai waktu subuh sudah membelah kegelapan malam, ya, dengan itu muncul cahaya, dengan izin Allah memberikan kepada kita penerang. Kita bisa bedakan, ini pohon duren, nah ini yang jati gitu kan, yang ini lengkeng, ini jambu, ya. Jangan sampai mau ngunyah jambu yang dikunyah biji duren, kan nggak mungkin, ya. Nah, belakang kan ada pohon duren tuh yang kecil-kecil tuh, jangan dikira jambu. Nah, kalau malam nggak kelihatan, tapi kalau sudah masuk subuh mulai dibelah, ya, kegelapannya muncul terangnya, alhamdulillah kita diberi kemudahan beraktivitas. Karena itu penting bagi kita menyadari nikmat Allah supaya dengan itu meningkat iman kita. Jadi beraktivitasnya pakai iman. Nah, untuk itu kita telah belajar di pertemuan malam, ya, yang tadi telah kita lalui, semoga berkah insyaallah, bahwa dalam hidup itu mesti kita memahami panduan hidup. Nah, di antara panduan yang paling pokok selain dari Al-Quran, memahami Al-Quran itu lewat keterangan Nabi SAW yang disebut dengan hadis. Ya, hadis itu ma'usnida ila Nabi SAW, segala hal yang disandarkan, yang bersumber, berasal dari Nabi SAW, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khulqiyatin au khuluqiyatin, ya, dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau. Nah, diamnya aja Nabi itu punya petunjuk. Kapan Nabi diam tuh? Ya? Nah, diamnya aja ada petunjuk, ada kebaikan. Apalagi kalau Nabi sudah berbicara, Nabi sudah berperilaku. Bagaimana berpakaiannya, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, ya kan? Nah, ngantuk aja itu ada babnya itu. Nah, ngantuk itu ada pedoman, ya, kapan ngantuk, cara tidurnya bagaimana, bangunnya bagaimana. Jadi semua yang melekat pada hidup Nabi, ya, termasuk sifat-sifatnya, termasuk tampilannya, ya, segala hal itu semuanya disebut dengan hadis. Kalau kita ikuti disebut dengan sunnah namanya. Sunnah itu mengikuti jejak, tapak-tapak sesuatu. Ya, saya ikut sunnahnya Nabi, artinya ikut tapak tilas, jejak-jejak kehidupan Nabi. Saya pengen ikut sunnah berpakaian, jadi kita lihat cara Nabi berpakaian. Ya, tidak harus dilihat bajunya Nabi. Ya, karena boleh jadi apa yang dipakai di zaman Nabi, bajunya beliau mungkin modelnya tidak sama dengan kita. Ya, Kaizan mau pakai bajunya Nabi, ya kebesaran. Tapi cara pakainya Nabi dalam berpakaian itu yang kita ikuti. Cara makannya Nabi itu yang kita ikuti. Cara minumnya Nabi itu yang kita ikuti. Cara menyapanya Nabi itu yang kita ikuti. Kan? Nabi tidak pernah naik bis, tidak pernah naik motor, apalagi sepedaan, gitu kan? Apalagi naik pesawat misalnya, karena kendaraan beliau lebih canggih, borok tuh, sekali lihat langsung nyampe. Ya, tapi kan Husain belum pernah naik borok. Ya, nah, cuma yang diajarkan cara berkendaraannya. Nah, itulah indahnya Islam. Kendaraannya tidak didetilkan, tidak dijelaskan mesti ini, mesti itu. Nah, tapi sunnah cara berkendaraan itu yang dipandu. Nah, dari semua penjelasan ini tadi malam telah kita simpulkan ada 40 hadis pokok yang kalau bisa dihimpun 40 itu, faqih nanti bisa jadi orang faqih betulan. Nah, ini faqih namanya sekarang, ya. Nah, kalau mau faqih betulan 40 hadis ini nih, ya, nggak ada di atas torik, sini nih belajarnya nih, ya. Kita bacakan satu-satu. Jadi kalau kita hafal 40 ini, belajar dengan benar, insya Allah mudah jadi ulama dan dibangkitkan dalam kalangan ulama dan fuqaha. Ya, Ali, awas patah lehernya tuh. Ali belakang. Ali kelas berapa Ali? Berapa Ali? Kelas 4 SD, ya, ikut i'tikaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman tadi malam kita i'tikaf, ya, untuk membiasakan pelan-pelan latihan sebelum datang Ramadan, supaya Ramadan nanti sudah on, ya, semua sudah siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis yang pertama, ini hadis yang hampir disepakati. Oh, sampai bunyi itu bagian operator tuh, ya. Itu hadis yang disepakati
oleh mayoritas para ulama ditempatkan sebagai hadis nomor 1. Nah, supaya kita bisa fokus, tolong nanti semuanya juga fokus, termasuk adminnya, operatornya, tidak perlu main-main komputer ya. Jangan diotak-atik, biarkan nanti pemirsa juga enak nyimaknya, kita juga enak kemudian belajarnya ya. Kalau nanti ada pelanggaran, kita push up tuh ya, kita agak santai ya di pesantren saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama ini sekali lagi disepakati oleh para ulama, mayoritas dari kalangan ulama-ulama ahli ilmu, para fuqaha, sebagai hadis nomor 1 terpenting. Oleh karena itu ada bahkan kalangan ulama namanya Abu Sa'id ya, Abdurrahman bin Mahdi namanya ya. Beliau ini sampai memberikan anjuran setiap ulama yang akan menulis kitab hendaknya menyantumkan hadis ini di urutan pertama, kitab apapun ya kan. Jadi kalau ulama itu mau nulis kitab apapun, direkomendasikan oleh beliau itu menyantumkan hadis ini di urutan pertama. Ini belajar dari ulama-ulama terdahulu, bahkan saat menghimpun kitab hadis pun, nah hadis yang pertama ini apapun temanya itu dicantumkan terlebih dahulu. Ya, saking pentingnya hadis ini, saking istimewanya hadis ini. Hadis ini berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan apa? Niat. Sehingga Al-Imam An-Nawawi pun rahimahullahu ta'ala yang semalam kita bahas, kita kaji beliau secara singkat ya, namanya biografinya ya. Siapa beliau, di mana lahirnya, tahun berapa lahirnya, dan seterusnya. Nah kemudian kita dapati setelah menghimpun 42 hadis itu, beliau pun menempatkan ini sebagai hadis nomor pertama tentang apa namanya? Niat. Baik, kita akan ambil dulu sebelum ke Al-Imam An-Nawawi ya, kita ingin mengambil sanadnya dari Imam Al-Bukhari dulu ya, dari Imam siapa? Al-Bukhari ya. Alhamdulillah kita nanti sanad itu sambungan-sambungan informasi yang mengantarkan kita pada informasi awal, yaitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena Al-Imam Al-Bukhari hidupnya lebih awal dibandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi lahir 631 Hijrah, 1233 Masehi. Imam Al-Bukhari lahir 196 Hijrah ya kan? Tanggal berapa? 196 Hijrah tahunnya, tanggalnya 13 Syawal ya. Nanti meninggalnya 1 Syawal 256 Hijrah. Jadi beliau itu lahir di bulan Syawal, meninggalnya pun di bulan Syawal. Lahirnya 13 Syawal 196 Hijrah, wafatnya 1 Syawal ya. Jadi setelah selesai Ramadan, khatam Ramadan, nanti kalau insyaallah kita pas wisuda itu di Madinah insyaallah ya. Jadi kalian sekarang ini harus serius menghafalnya. Nanti kita akan mengunjungi, main, lihat. Dulu ada Imam Al-Bukhari saat beliau belajar dan mengambil hadis itu sempat mukim di Madinah, dan kemudian tempat belajarnya itu kemudian dibuat masjid, namanya Masjid Al-Bukhari ya. Nah, nanti sampai begitu para ulama itu dulu sampai mukim, catat gitu ya, sampai kemudian selesai. Dan puncaknya beliau kemudian maksimalkan itu, berusaha menampilkan yang terbaik dalam hadis, dalam ibadah sampai selesai Ramadan. Jadi begitu Ramadan selesai ibadah, 1 Syawalnya meninggal tahun 256 Hijrah. Nah, apa bagus mau begitu? Nah, kita semua mau ya akhirnya husnul khatimah dapat. Cuma kapan kita meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ambil sanadnya dulu ya. Nanti ditempatkan oleh beliau dari 97 tema. Jadi di Al-Bukhari itu nanti ada ribuan hadis ini dibagi ke 97 tema ya, topik. Misalnya judul 1, judul 2, judul 3 sampai 97. Nah 97 ini penting diketahui para orang tua sekalian, itu berupa tema-tema kehidupan. Nah sekarang Anda profesinya apa? Keluarkan aja temanya itu. Misalnya nanti ada tema ini tentang anak-anak, misalnya penuntut ilmu, ada kitabul ilmi tentang ilmu, bagaimana cara belajar, hari apa yang paling bagus belajar. Kalau perempuan hari apa bikin pengajian ibu-ibu.
Gimana cara belajar dengan mudah misalnya. Nah, itu ada babnya sendiri. Ya, susunannya dari ayat Qur'annya, kemudian hadisnya, lalu kalau butuh keterangan singkat. Ya, pun demikian nanti ada misalnya bab iman, kitabul iman. Di situ ada topik-topik, ada 57 hadis kurang lebih dipecah. Bagi yang merasa imannya kadang suka lemah, gimana cara naikinnya? Kalau sudah naik, menjaganya gimana supaya nggak turun? Kadang kan suka naik turun kan? Nah, ini naikinnya gimana? Dijaga supaya nggak turun, minimal stabil. Ya, minimal stabil. Nanti ada lagi di pemerintahan misalnya, itu di hadis Muslim nanti tentang kitabul imarah, yang sedang aktif di pemerintahan itu muncul hadis-hadis terkait misalnya tugas-tugas ya penegak hukum. Ya, sampai kalau kita sekarang kan istilah misalnya tentang KPK dan sebagainya, itu ada hadis-hadisnya juga tentang penanganan korupsi, tentang menangani pencegahan orang itu supaya tidak nyogok tuh gimana, ada. Ya, kemudian juga ada kitab misalnya Buyu'an. Ya, itu tentang bisnis, gimana bisnis yang baik, yang bagus dan sebagainya. Nah, 97 tema ini, tema pertamanya adalah tentang Bad'ul Wahyi. Kitab Bad'il Wahyi, bermulanya wahyu. Kenapa ini jeniusnya Imam Al-Bukhari ini? Jenius itu puncak pintar tertinggi, istilahnya jenius ya bagi anak-anakku sekarang ini. Jadi jeniusnya Imam Al-Bukhari memberikan tema pertama dari 97 topik itu tentang Bad'il Wahyi, permulaan wahyu, untuk menunjukkan kebenaran dan legitimasi kenabian Rasulullah SAW. Maksudnya begini, bagaimana ciri seseorang itu disebut nabi betulan? Nah, supaya nanti kalau ada orang ngaku-ngaku nabi di kemudian hari, nah ini standarnya mesti begini. Kalau nggak ada ini bukan nabi dia. Jelas ya? Nabi sebenarnya sederhana, mengatakan ya la nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. Nah, itu ada dua makna dari kalimat itu. Satu, memberikan informasi nanti sepeninggal saya, mungkin nanti boleh jadi ada yang ngaku-ngaku nabi. Tapi saya tegaskan, lah nggak akan ada nabi setelah saya. Artinya kalau ada yang ngaku-ngaku, sudah, jauhkan aja, tepikan aja, jangan dianggap. Jelas ya? Nah, tapi kan kadang-kadang manusia nggak begitu. Lihat seperti kagum sedikit, tuh kan? Apalagi tipikal masyarakat sekarang tuh. Ya, cepat kaget, gampang kagum. Ya, cepat kaget, gampang kagum. Ada mall baru, kaget, foto-foto, beli enggak? Gitu ya, numpang kagum aja, udah gitu balik lagi. Nah, terus kalau ada orang kelihatannya bagus, hebat hal tertentu, ngaku nabi itu, padahal kata nabi udah nggak usah dianggap. Cuman karena cepat kaget gampang kagum, ada aja pengikutnya. Ya, setiap ada aliran sesat kan ada pengikutnya tuh, ini kan? Ya, sudah keliru tapi ada pengikutnya. Karena itu Imam Al-Bukhari itu menghimpun keterangan-keterangan nabi, kemudian diriset itu dipelajari dengan teliti. Semua nabi-nabi yang pernah bertugas di bumi, apa ciri utamanya? Ya, Nabi Adam alaihissalam dipilih oleh Allah, belum ada umat. Ya, jadi belum jadi rasul, tapi jadi nabi. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Surat apa itu? Ali Imran. Ayat berapa? 33. Gitu kan? Nah, jadi dipilih oleh Allah. Kemudian setelah itu nanti muncul rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Terus sampai ke Nabi Muhammad. Diamati cirinya apa aja? Ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga, dan seterusnya. Maka disimpulkan oleh beliau dari keterangan-keterangan ini, kemudian ayat Qur'annya apa terkait itu. Nah, ini sebagai standar. Standar dari Allah memilih Nabi itu bagaimana? Ya, dari standar ini diamati setiap Nabi, dilihat yang pernah bertugas di bumi. Maka standarnya dikeluarkan. Qala Syekhul Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala amin. Itu kan? Maka beliau sampaikan apa? Ya, qala Allahu jalla dzikruhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalam topik Bad'ul Wahyi. Ya, kemudian beliau menyebutkan Quran surah An-Nisa ayat 163. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Ya, inna, sungguh dengan kebesaranku, kata Allah, dengan keagunganku, auhayna ilaika, ya, aku wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi standar jadi nabi, jadi rasul mesti ada wahyu. Wahyunya apa dari Allah? Ya, standar wahyunya itu nggak bisa dibuat-buat.
caranya mesti sama. Kama auhayna ila Nuh. Wahyunya, metodenya, caranya, Tuhannya sama dengan Tuhannya Nuh alaihissalam. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi, rasul-rasul setelah Nuh alaihissalam. Ya, kalau kita teruskan terus sampai ketemu lompat Nabi Ibrahim, terus dengan cepat misalnya Nabi Musa, ya, terus dengan cepat Daud, Sulaiman, sampai ke ya Nabi Isa alaihissalam, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhannya Nabi Muhammad sama enggak dengan Tuhannya Nabi Nuh? Sama. Sumbernya sama enggak? Ya, cara dapat wahyunya sama enggak? Sama, diberikan dari Allah juga, lewat malaikat juga, tuh kan? Nah, jadi caranya mesti begitu, SK-nya, nah istilah sekarang itu, SK-nya, surat ketetapannya, ya, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada standar pembuktiannya, ya, karena itu Nabi Muhammad ketika beliau itu mendapatkan wahyu pertama, dari mulai mimpi-mimpi oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau, dikonsultasikan kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah ini sengaja tinggal di Mekah, mendalami dulu Alkitab, ya, Injil, mendalami Injil, karena ada berita sepeninggal Nabi Isa alaihissalam akan datang seorang nabi. Cirinya jelas di situ. Ya, nabi ini punya tanda di punggungnya begini, kalau jalan seperti ini, nanti akan berhijrah, nanti ya akan, istilah kerennya sekarang, dipersekusi, diganggu oleh orang-orang di sekitarannya, sampai kemudian berhijrah dan sebagainya. Jadi begitu mengetahui tanda itu melekat pada Nabi Muhammad, ada semuanya pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyimpulkan bahwa inilah nabi yang dimaksudkan, ya, yang diterangkan dalam kitab-kitab terdahulu, akan datang nabi penutup. Ini artinya apa? Risalah Nabi Muhammad menyempurnakan, ya, nabi-nabi sebelumnya, dan cara mendapatkan wahyunya sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Artinya beneran nabi, ya. Nah, jadi jangan sampai ada orang ke Bogor pulang dapat wahyu misalnya, kan? Nah, ya kan? Atau ada orang misalnya ke Banyumas pulang dapat wahyu, contoh saja. Atau jangan-jangan nanti pulang dari Tapos dapat wahyu ngaku nabi. Nah, awas, hati-hati tuh, ya. Nah, jadi nggak ada begitu lagi. Nah, ini awal pertamanya. Maka semua nabi, semua rasul dimulai dengan risalah. Kenapa Imam Al-Bukhari memulai dengan ini? Kalau sudah yakin nabinya, sudah tahu benar, maka kita akan yakin dengan tuntunannya. Supaya nggak ada yang nanya lagi ketika belajar bab ilmu, ini dari nabi bukan? Ya? Karena dimulainya dengan legalisasi nabi, legitimasi nabi. Dari mana ini nabi ini? Ya, ini begini, ini sanadnya begini, ini pengangkatannya begini. Setelah yakin dengan nabi, maka cara baca semua hadis di Imam Al-Bukhari harus dimaksudkan untuk menaati nabi dan punya keyakinan ini nabi yang sampaikan. Gitu. Nah, sekarang gini, kalau ada ustadz ilmunya luas, orangnya baik, ya, kemudian setiap yang disampaikan ada sumbernya, percaya nggak? Percaya. Kadang-kadang kan kita begini, saya belum yakin kalau ustadz itu, udah bilang baru saya yakin. Nah, kalau yang ini saya belum yakin nih, tapi kalau ustadz yang itu udah bilang, saya baru yakin. Pernah nggak begitu? Nah, ini nabi yang bilang, masa nggak yakin? Keren? Apalagi kalau ada orang mengatakan beriman, kemudian meragukan hadis-hadis ini, maka ada persoalan. Jadi kalau ada motivator ngajarkan kalian, motivator tuh yang suka ngasih motivasi, semangat, ayo kalian semangat menuntut ilmu supaya pintar begini, terus kalian yakin misalnya, terus tiba-tiba semangat belajarnya, maka ada yang di atas itu, yaitu Nabi SAW. Jadi kalau Nabi sudah menyampaikan sesuatu, kita harus lebih yakin, lebih semangat. Ngantuk lawan, oke, lawan ngantuknya. Nabi ini yang mau menyampaikan hadis-hadis yang akan kita utarakan, ya. Ada hadis dari Nabi kita sampaikan. Rafa tuh siap-siap, awas jangan sampai patah kepalanya, ya. Nah, ini hadis Nabi penting nih, ya. Gerak dulu, gerak tuh hadis, ya. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari memilih satu hadis yang pertama, walaupun ada di topiknya Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, tapi menempatkan hadis niat sebagai hadis yang pertama. Seakan-akan begini, Anda, kita, saya ngaji hadis apapun, walaupun hadis itu penting, istimewa, bagus, tapi niatnya tidak bagus,
nggak akan bermanfaat ilmunya. Ya, dia juga belajar kalau niatnya beda-beda, nggak akan bermanfaat. Orang ke majelis ilmu bisa beda-beda niatnya. Ya, oleh karena itu nanti para ulama akan memberikan komentar. Komentarnya nanti saya sebutkan di akhir, setelah kita bacakan hadisnya dulu. Karena Imam Al-Bukhari tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, walaupun beliau mencari bekal supaya saat berjumpa Nabi punya rasa bangga dan bahagia. Nanti ketemu Nabi, bekalnya apa? Minimal hafalkan Al-Quran, minimal hafalkan satu hadis, minimal jaga satu sunnah. Jadi saat ketemu Nabi nanti ada kebanggaan, ya Rasulullah, saya jaga satu sunnahmu. Nah, Imam Bukhari ini mengumpulkan hadis, niat kan ingin jadi orang hebat, dikenal ahli hadis, tidak. Niatnya, kata beliau, supaya saya punya hujjah di hadapan Rasulullah untuk bekal pulang saya. Jadi kalau pulang kepada Allah, ketemu Nabi, punya rasa senang karena pernah mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Nah, jadi ini para orang tua kalau dapat harta jangan bangga dulu. Masa mau bangga di hadapan Nabi dengan harta? Ya, korun paling banyak, tapi korun tenggelam itu kan. Nah, kalau kedudukan jangan bangga dulu itu ya. Ya, Abu Jahal juga kedudukannya tinggi gitu, tapi tetap Abu Jahal, ya kan? Ya, terlaknat di dunia, tercela di akhirat gitu. Jadi kalau kita mau punya kebanggaan, cari yang terbaik sebelum pulang. Nah, Imam Al-Bukhari ini walaupun hidupnya tidak membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena baru lahir 196 Hijrah. Ya, Nabi itu meninggal ya di tahun ke-10 ke-11 Hijrah. Ya, jadi masuk ke tahun 11 sudah meninggal dunia, artinya 185 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru kemudian Imam Al-Bukhari lahir. Pertanyaannya, dari mana menerima hadis ini? Ya, maka beliau mengatakan, qala al-Imam al-Hafidz Syekh Al-Bukhari, ya, wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, qala haddatsana, kami menerima hadis ini, ya, Al-Humaidi, dari seorang bernama Al-Humaidi, nama aslinya Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan, Abdullah bin Zubair menerima dari Sufyan. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sufyan menerima dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala haddatsana Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ya, beliau menyampaikan Yahya bin Sa'id Al-Ansari menerima informasi ini dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ya, qala sami'tu, saya pernah mendengar Al-Qamah Ibnu Waqqas Al-Laythi, namanya Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi. Qala, beliau pernah mengatakan informasi ini, sami'tu Umar bin Al-Khattabi alal mimbari yaqulu, saya pernah mendengar, langsung menyimak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat naik ke atas mimbar memberikan informasi. Nah, jadi sumbernya dari Al-Bukhari, Al-Bukhari mendapatkan dari Al-Humaidi, yaitu Abdullah bin Zubair rahimahullah ta'ala. Abdullah bin Zubair menerima dari Sufyan, Sufyan menerima dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Ansari menerima dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menerima dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi menerima dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar hidupnya bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nyambung informasinya dari si fulan sampai ketemu Nabi. Ini yang disebut sanad. Nah, makanya dalam Islam semua ajarannya terjaga, nggak ada yang bisa dibuat-buat, ya, dan itu orang-orang tadi bisa dicari. Ini siapa nih si fulan nih? Ya, Abdullah bin Zubair ini hidupnya di mana, tinggalnya di mana? Benar nggak ketemu Al-Bukhari? Itu bisa dijaga, dicari, dilacak, ditemukan. Itu dahsyatnya. Karena itu hadis nggak boleh sembarangan disampaikan, kecuali syarat pertamanya ada orang-orang yang diketahui tersambung pada Nabi. 5, nanti kita akan ngaji itu tuh, syaqi. 5, mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syududin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak. Karena belum belajar. Nanti disebut hadis itu satu, mattasala isnaduhu, ada sanadnya harus nyambung semua, nggak boleh nggak ada yang hilang. Ya, kalau hilang
Misalnya tengah-tengah hilang, itu mu'dal hadisnya. Ya hilang, terpotong, turun dari sahih nanti jadi dhaif. Ya, karena hilang, harus nyambung semua. Lahirnya tahun berapa, ketemu enggak, betul ketemu enggak, terus sampai ke sumber utamanya. Ya. Kemudian kalaupun ada orangnya, sifatnya bagaimana? Ternyata orangnya pelaku kriminal, enggak diterima hadisnya. Ternyata suka berbohong, ditolak hadisnya. Ternyata suka bercanda, candanya berlebihan, suka ngarang-ngarang, sehingga nggak bisa dibedakan ini hadis apa karangan, dia lagi bercanda apa serius misalnya, ya. Itu hadisnya nggak bisa diterima, disaring dulu sampai ada penguatnya. Adil. Kemudian babit itu kuat hafalan, ya, kuat hafalannya. Jadi kalau misalnya disebutkan A sampai 5 menit A, 10 menit A, nggak pakai koma, terus sama semua hafalannya, itu babit, ya. Nggak ada celahnya, celah baik itu celah untuk pribadi yang disoal orang ataupun orang menyepakati itu buruk. Ya, misal mohon maaf, hadis diriwayatkan oleh orang fasik. Ya, fasik itu yang suka bermaksiat, orang memabuk misalnya kan, pernah nipu. Itu walaupun kalimatnya mungkin benar, tapi nggak akan diambil hadisnya, supaya tidak ada fitnah terhadap hadis Nabi. Oh pantas orang yang begini, hadisnya diriwayatkan oleh orang begini. Jelas ya? Paham? Awas, hati-hati, ya, hati-hati. Setan itu, wah, taktiknya banyak itu, ya. Dibikin kita itu nggak sadar tuh waktu mendengar hadis, ya. Ngantuk, ditarik tuh kayak main layangan setan tuh. Ya. Ayo, kalian siapkan lagi tuh, ya, segerin lagi. Balik. Umar naik ke atas mimbar lalu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah ini, ya ikuti hadisnya ya, yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu, ulangi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Kalian dapat pagi ini satu hadis dengan sanadnya tersambung, nanti ngambilnya dari Ustadz, ya, dari Buya nanti dapat satu hadis tersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bersanad. Nanti kalau kalian tinggal hafalkan, nanti mananya diterangkan. Itu yang riwayat Al-Bukhari. Nanti ada riwayat Imam Muslim, ya, ayahnya, ibunya, riwayat Imam Muslim nomor hadis 1907. Itu nanti digabungkan jadi lengkap. Yang riwayat Imam Muslim kurang lebih bunyinya, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka digabungkan riwayat ini, Imam Muslim itu muridnya Imam Al-Bukhari, digabungkan jadi satu kesatuan, ya. Baik, yuk kita bahas dulu pelan-pelan hadis ini, kita fokuskan dulu karena ini nanti jadi hadis diantara yang terpenting. Para ulama menyebut hadis ini hadis sepertiganya ilmu, ya, dan ada yang menyebut sepertiganya pokok ajaran agama. Jadi kalau kalian ingin menguasai ilmu apapun, nah ini kuasai hadis ini satu dulu nih, kalian dapat sepertiga ilmu. Ya, sepertiga itu berapa persen? 33,333% gitu kan. Nah, jadi kalau kalian hafal hadis ini bisa mengamalkan sebelum belajar, maka ilmu itu 33%-nya kita sudah hafal. Ya, kalau ada makan, nah nanti sarapan, ya, makanan bergizi di pesantren nih. Ada nasinya, misal, ada ayamnya, ada tempenya,
nasi sepertiga, ayam sepertiga, tempe sepertiga. Halo? Ya, pas kalian makan, hafal ini, contoh saja, itu sama dengan kalian belum makan udah dapat ayamnya. Ya, belum makan sudah dapat apanya? Ayamnya sepertiga itu. Ya, sudah kepegang lah, gitu ya, walaupun belum kemakan. Nah, itu fungsinya hadis ini, sepertiga ilmu dapat bagian dari situ. Jadi kalau kita hafal hadis ini bisa diamalkan, nah insya Allah nanti belajarnya bisa lebih mudah. Nah, sekarang untuk orang tuanya begini, untuk orang dewasa dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini saya harus lebih menguatkan, kadang menggunakan dua pendekatan, penjelasan ilmiah diterangkan kembali karena ini ngaji kita gabungan. Jadi di Mira saja di sini ada anak-anak santri, ada orang tua, ada juga anak-anak yang belajar intikaf, adik-adiknya ada yang TK, ada yang SD. Jadi saya harus mencari bahasa yang kira-kira memudahkan untuk ditangkap oleh kalangan yang bisa mengikuti kajian ini. Sekarang fokus pada orang tua. Jadi begini, kenapa disebut sepertiga? Semua perilaku kehidupan kita itu sumbernya cuma tiga. Karena disebut manusia itu karena punya tiga elemen dalam dirinya. Satu, itu rohnya, baik ya. Yang kedua akalnya. Yang ketiga itu fisiknya, jawarih, ya, bodinya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, semua apa yang digerakkan oleh fisik kita, tangan bergerak, kaki melangkah, mata melihat, itu nanti bergantung informasi yang disampaikan dari akal. Jelas ya? Makanya kenapa akal penting harus sehat, ya, supaya menerangkan, menyampaikan semua informasi ke tubuh ini supaya bisa dieksekusi. Kalau di sininya error, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Misal di sininya error nih, di akalnya itu, nanti bisa ngobrol sendiri, padahal nggak ada orang, gitu kan? Tapi nggak ada orang padahal, ya itu meracau sendiri. Nah itu disebut akalnya terganggu. Kalau akalnya terganggu, maka di dalam Islam itu taklifnya, taklif itu kewajiban untuk menunaikan ibadahnya pun sementara ditangguhkan, hisabnya ditangguhkan. Nah, jadi kalau nggak pengen dihisab, terganggu aja akalnya tuh, ya. Nah, jangan salah kesimpulan, ya, jangan salah kesimpulan. Karena sekarang banyak kontainer, orang-orang ahli konten yang suka motong video, nah, sehingga salah kesimpulan, ya. Nah, balikin lagi. Nah, akal ini bisa betul kalau rohnya betul, jiwanya betul. Sebab semua perintah itu ada di sini. Misal begini, kata jiwanya, kamu minum. Nah, semakin pintar akalnya, nanti akal akan meneruskan perintah minum ini dengan cepat. Oh, ngambilnya di sini, menghangatkannya di sini. Kalau pengen jadi teh, apalagi pakai teh manis, begini cara buatnya, cepat. Itu diterjemahkan oleh akal. Nanti diperintahkan ke sini, ya, supaya cepat dibuat, cepat buat. Contoh, ini bukan kode, kalau di sini bukan di pengajian umum, ya. Nah, jadi begitu disampaikan, akalnya menerjemahkan, langsung dieksekusi oleh fisik. Jadi begini, fisik sehat bagus. Makanya dulu Ustaz waktu kecil itu ada selalu menu 4 sehat 5 sempurna gitu, ya. Nah, itu untuk fisiknya supaya sehat. Akal sehat itu penting. Nah, karena itu makanan penting, makanan tuh, mumpung ada di Banten tuh ikan bagus itu, protein itu, ya, supaya ya terbantu, fisiknya bagus, akalnya sehat. Supaya akalnya sehat, banyak baca tuh, banyak belajar. Tapi akal sehat saja nggak cukup, ya, akal sehat nggak cukup, harus dibentuk juga jiwa yang sehat. Sebab kalau akalnya sehat, jiwanya tidak sehat, hatinya tidak sehat, niatnya tidak akan sehat. Oleh karena itu banyak orang pintar, akalnya itu pintar, sehat akalnya, cuma karena jiwanya tidak sehat, maka akal dipandu oleh nafsunya, dipandu oleh jiwa yang rusak. Ya, perintahnya dari mana? Bukan dari akal. Akal itu kalau bahasa kerennya itu mengkonstruksikan perintah dari jiwa. Misal kata jiwanya korupsi, maka semakin pintar akalnya, semakin pintar mengemas caranya. Cara korupsinya itu jadi pintar. Kodenya makin canggih gitu kan. Ya, pengajian akan dibuka, ustadznya sudah datang. Itu salah satu pimpinan KPK dulu pernah menyampaikan, kode koruptor itu dulu pakai pengajian. Ada begitu tuh. Nah, itu hisabnya luar biasa tuh nanti tuh di hari kiamat tuh. Ya.
Nah, ini bahaya kalau sudah seperti ini. Makanya kalau ada kampanye akal sehat, ya bagus, tapi lebih bagus kampanye jiwa yang sehat. Akalnya sehat, jiwanya tidak sehat, itu bahaya. Mesti ada keseimbangan, ya. Jadi jiwa yang sehat, akal yang sehat, fisik yang sehat. Jelas? Nah, jiwa ini berkumpul dalam nafas kita, ada di hati kita. Inilah semua yang keluar dari jiwa kita. Bahasa singkatnya disebut dengan niat namanya. Ya, nanti ada dua sumber. Ada niat dari sumber takwa, membawa yang baik-baik. Ada niatnya dari sumber nafsu, membawa yang buruk-buruk. Nama lainnya fujur. Di Al-Quran itu ada di Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini bergantung ke niatnya. Ya, jadi semua apa yang difikirkan oleh pikiran kita ini sebetulnya suasana hatinya. Ya, jadi kalau banyak pikiran itu sebetulnya hatinya nggak tenang. Nah, nanti mau mengerjakan apapun, bagaimana perintah dari hatinya ini? Kalau hatinya bagus, keluarnya bagus. Kalau isi hatinya nggak bagus, keluarnya nggak akan bagus. Yang dicapai oleh kita apapun itu bergantung kepada niatnya. Niat mau jadi apapun, dapatnya dari situ. Ya, ini apa yang semua ke pengajian ini sama niatnya? Belum tentu. Apakah semua yang itikaf di bulan Ramadan itu sama niatnya? Belum tentu. Ada niatnya itikaf untuk ibadah, ada niatnya itikaf nungguin bukaan. Dulu masa-masa kuliah kan, mencari masjid-masjid terbaik, menu bukanya, gitu ya. Macam-macam. Taraweh juga kan beda-beda. Betul, semuanya pengen sholat taraweh, tapi kan di hatinya belum ketahuan. Ada yang pengen niat mencari imam terbaik. Imam terbaiknya itu macam-macam. Ada imam ukhrawi, bacaannya terbaik. Ada yang kedua juga, ya, nafsunya bilang imam terbaik itu imam yang cepat bacaannya dan pendek ayatnya, gitu kan. Macam-macam juga gitu. Nah, itu bergantung kepada niatnya. Itulah yang dimaksud Nabi, innamal a'malu binniyat, innama adatul hasri li hasril hukmi 'alal ma'liyi. Ya, innama itu huruf pembatas untuk membatasi satu hukum. Maksudnya begini, kalau ada informasi dibuka dengan innama, maka informasi itu terbatas hukumnya. Contoh, ayo coba yang santri surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Ya, tentang zakat. Zakat dikeluarkan pada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara, terus wal masakin 3, wal amilina 'alaiha 4, wal muallafati qulubuhum 5, wa fir liqab mereka 6, wal gharimin 7, wa fi sabilillah 8, wa benis sabil. Itu siapa yang patah lehernya tuh? Awas ketarik itu, ya. Ayo awas ketarik, ntar hilang, tiba-tiba nyangkut tuh di menara. Dulu Ustadz tuh kalau ngaji begini, terus ada yang tidur bangun-bangun di dalam bedug tuh. Orang kecil sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi balik tuh, innama, karena ayat zakat tuh pakai innama, dibatasi hukumnya. Cara nerjemahkannya begini, zakat hanya boleh dikeluarkan kepada orang-orang berikut, hanya boleh. Jadi kalau ada orang ingin berzakat, zakatnya hanya boleh diberikan pada orang-orang berikut ini. Di luar yang berikut tidak boleh diberikan. Misal 8 tadi itu ada fakir, ada miskin, ya, kemudian ada amilina 'alaiha, petugas yang khusus kerjanya ngurus zakat, bukan nyambi. Awas, direktur perusahaan ya sama mengurus zakat, terus terima zakat, tidak. Ya, jadi tidak menyambi. Kemudian wal muallafati qulubuhum, hatinya yang tergerak menerima Islam. Bisa dikatakan sudah masuk Islam di awal-awal, bisa dikatakan belum masuk Islam tapi pengen belajar Islam, kajian, mendalami Islam, ya. 5 wal gharimin, orang yang terlilit utang piutang untuk kepentingan maslahat agamanya, bukan kredit motor untuk kepentingan dirinya. Kalau itu dain namanya. Waduh, ana
terjebak nih, dia oleh kredit motor, minta bagian zakat, nggak bisa. Ya, utang selesaikan, ikhtiar. Ya, berani berutang, berani melunasi. Jangan berani berutang, minta ke orang melunasi. Ya, awas nih, saya udah banyak dapat surat jamaah gini, bagus, saya pengen berhijrah Ustaz, meninggalkan dosa riba, ada utang, tolong bantu lunasi. Gimana Anda yang utang saya suruh melunasi? Ya, kalau minta fatwa enggak apa-apa. Tapi kalau minta rezeki, minta sama Allah, ikhtiar. Ikhtiar, ya. Ini kadang unik-unik enggak apa-apa begitu. Tapi disesuaikan, ya. Nah, ini misalnya pernah punya kelapangan rezeki, bantu bangun madrasah, usaha macet, habis sampai untuk di rumah pun kurang. Nah, sementara bangun madrasahnya sedang berkembang, ada utang minjam belum dilunasi. Nah, itu boleh, ya, mendapat 1/8 dari bagian zakat. Wa fir riqab, membebaskan orang-orang yang terkungkung. Dulu ada perbudakan, zakat turun untuk membebaskan dari perbudakan. Oh, jadi sebelum di Eropa itu ada deklarasi anti perbudakan, kita udah lebih dulu. Zakat itu salah satu risalahnya membebaskan perbudakan. Ya, jadi walaupun perbudakan sudah tidak ada, ayatnya ada untuk menerangkan Islam datang membebaskan perbudakan. Ya, kalau diterjemahkan sekarang, orang-orang yang dalam kesulitan, terkungkung oleh keadaan, ya, terpenjara, misalnya oleh ikatan tertentu, itu dibebaskan bisa lewat zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Ada yang berjuang secara militer, ya, kayak di Palestina dan sebagainya, itu bisa mendapatkan bagian itu. Nah, ada juga berjuang dengan ilmu seperti kalian ini. Nah, boleh nanti dapat bagian-bagian zakat itu untuk fasilitas keilmuannya, bukan untuk jadi uang saku. Hah? Habis itu beli petasan, awas jangan, ya. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi belajar yang betul. Nah, jadi kalau ini orang tua kita ndak ada di sini iuran, ndak ada SPP, ndak ada bayar-bayar dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya ingin sama-sama bersamai, boleh, silahkan saja. Ya, masuknya juga bukan ke pribadi-pribadi, tapi khusus misalnya silahkan, nanti bisa diarahkan untuk kepentingan pelajaran, beli buku dan sebagainya. Tapi saya ndak pernah minta. Kita upayakan masing-masing semaksimal mungkin. Tapi di sini tetap tidak ada SPP, ndak ada yang boleh bayar dan sebagainya. Ya. Nanti ke depan mungkin dirawat sama-sama, jadi harus merasa memiliki. Saya mengutus siswa-siswa belajar keluar. Yang belajar juga murid-murid yang lagi belajar di luar ini, ya, di berbagai kampus, harus serius belajarnya. Pulang-pulang jangan jadi ulama, selesaikan sampai S3. Nanti semua saling mengisi, tempatnya sudah ada. Nih adik-adiknya juga mau belajar ke depan. Nanti kalau Ustadz selesai tugasnya, meninggal, gantikan yang lain. Nah, Anda yang sifatnya membersamai, yang usaha, yang apa, sama-sama merawat, jaga fasilitas, jaga, rawat sama-sama. Ini wakaf ini, kita wakafkan dari tanah sampai fasilitas semua. Ya, nggak ada yang memiliki karena kepemilikannya sudah diserahkan pada Allah. Kita semua hanya menjaga saja. Saya menjaga dengan ilmu, ya, menjaga dengan adab, menjaga dengan pengajaran. Santi-santi mengajar dengan menjaga dengan belajar yang rajin, bagus, supaya nanti sukses balik lagi. Nah, yang lain nanti ada porsinya macam-macam. Ya, setelah selesai, bangun selesai, siap, operasikan, sama-sama semuanya rawat. Jadi siapapun nanti yang terus melanjutkan, menjaga pesantren ini, insya Allah mudah-mudahan saat pulang, kita punya amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu gambarannya. Itu innama. Kemudian wabnis sabil, yang ke-8, yang kesulitan di jalan sampai hilang bekal. Siapapun dia. Misalnya contoh, misalnya ada anak pemimpin, walaupun anak presiden, anak menteri, tiba-tiba nyasar ke tempat di satu hutan, ya, udah hilang semuanya, bekal hidupnya susah. Ketemu satu musola, ada bagian zakatnya di situ misalnya, zakat ada terkumpul 10 juta, dia datang kesulitan, Pak, tolong Pak bantu saya untuk kembali ke Jakarta misalnya. Terus ketahuan, Bapak kan anaknya presiden, nggak boleh zakat. Nah, nggak bisa. Kalau sedang kesulitan dalam perjalanan, sulit dan luar biasa, dan dibuktikan betul secara data, maka bisa masuk dalam golongan Ibnu Sabil. Nah, jadi kalau ada yang namanya Ibnu Sabil, nah, selama hidup dia secara makna itu terima zakat. Nah, itu bercanda, ya. Nah, jadi kita gabungkan, bercanda boleh, tapi harus ilmiah. Ilmiah itu ada ilmunya, ya, ada manfaatnya. Baik. Innamal a'malu, dengan rumus yang sama, semua pekerjaan kita
hanya akan sukses, hanya akan berhasil, hanya akan dihisab oleh Allah bin niyat, berdasarkan niatnya. Oh, ini mau belajar ke sini, mau belajar apa mau numpang main? Kalau main dapat mainnya, kalau mau belajar dapat belajarnya. Ya, kalau menghafal Qur'annya niatnya betul, dapat Qur'annya. Kalau cuman mengisi waktu, dapat waktunya. Hilang hafalannya, waktunya dapat. Nah, makanya kalau mau, kalian sekarang mau belajar, niatnya yang betul, mau belajar, mau hafal Quran. Kalau sudah niatnya ada, nanti Allah akan mudahkan. Di janji Nabi. Baknya itu penting tuh, 14 makna. Yo, ambil 14 tuh, Haki, 14 maknanya tuh, penting maknanya. Jadi kalau sudah betul niatnya, ya karena Allah yang mudahkan. Kita yakin aja dulu, serahkan sama Allah. Kalau sudah Allah bilang sama Nabi, nggak usah ikut komen. Ya, terima aja dulu. Tuh kayak Sagara tuh, terima aja pokoknya tuh. Nah, terima lah, gitu kan. Ya, terima aja dulu, terima. Ambil dulu. Setelah itu yakin. Kata Nabi apa? Terima itu, lakukan amal, niatnya sudah yang betul. Nanti Allah akan mudahkan. Jelas sampai sini? Antum kerja juga begitu. Pekerjaan itu bergantung niat. Mau sukses, itu niatnya bagaimana? Kalau sungguh-sungguh, berhasil. Kalau niatnya nyambi, ya dapatnya nyambi. Merawat anak juga sama, Bu. Tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin dipuji orang, dapat pujian. Tapi kalau ingin dapat pahala, silahkan disiapkan supaya Allah ridha. Yang diinginkan Allah bagaimana? Bukan yang diinginkan kita. Kita nggak usah ngatur-ngatur, ikuti aja. Ya, Allah seperti apa menunjukkan, lewat Nabi dipraktekkan, kita ikuti seperti itu. Nanti lihat bagaimana keberhasilannya. Nah, itu gambarannya. Jadi, yang pertama, orang bisa sukses, bisa berhasil, pertama bergantung niat. Termasuk sholat juga begitu. Ya, karena nanti faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Mungkin kelihatannya ibadah, tapi dalam hatinya mencari dunia. Nah, ini yang karyawan-karyawan misalnya, anggota-anggota misalnya ada pimpinan. Karena pimpinan ke masjid, saya pun ke masjid, pengen dinilai oleh pimpinan. Bahasa taposnya pengen dipuntun. Kelihatan. Jadi motif ke masjidnya bukan karena sholatnya. Sholatnya gugur kewajiban, tapi niatnya yang dihisab karena ingin dilihat pimpinan. Tuh kan khawatir tuh, sampai nangis anak kecil juga dengarnya tuh, kan salah. Ya, satu itu tuh ya. Ada yang awim ra'atin yankihuha, pasti terjadi itu. Ya, ada yang modusnya pengen cari pasangan, nanti nggak sekarang ya. Gitu, ke masjid, padahal safnya di depan, nengoknya ke belakang, gitu ya. Nah, cari-cari kesempatan, modus, gitu. Nah, itu bisa begitu. Ada yang karena proyek. Nah, kalau menunaikan ibadah karena dunia, ingin dilihat makhluk, namanya riya. Apa namanya? Riya, ya. Tapi kalau niatnya ingin dilakukan karena Allah, namanya ihsan. Apa namanya? Ihsan. Nanti hadis keduanya kita akan dapati tentang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan semua kegiatanmu karena ibadah lillah. Makannya ibadah, belajarnya pengen dilihat Allah. Ya, baca Qur'annya pengen dilihat Allah, bukan musyrif. Ya, pengen dinilai Allah, bukan musyrif. Pengen diluluskan Allah, bukan musyrifah. Tuh. Ya. Kalau semua lillah itu ihsan. Kalau pengen dilihat manusia, itu apa namanya? Riya. Imam juga begitu, imam sholat. Nggak mudah itu. Ya, begitu sholat maghrib bacaannya bagus, masih bagus. Tiba-tiba begitu salaman sama jamaah bilang, Masya Allah Ustadz, bacaannya menyentuh hati saya. Tiba-tiba isya cengkoknya bertambah. Yang tadinya bacaannya lurus, sekarang di alun-alun supaya terdengar yang tadi maghrib lebih indah lagi. Nah, itu pindah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya begitu. Ya, begitu isya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah,
itu kalau masih bacanya benar, niat bergantung niatnya bagus. Ya, niatnya lillah. Niatnya karena makhluk dapat apa makhluk. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kalian ingin sukses, niatkan yang betul. Dari sekarang. Orang tuanya juga begitu. Nah, teman-teman jamaah juga begitu, dimanapun berada. Kalau kita ingin betul, bikin kopi, kalau serius, kopinya enak. Kalau nggak serius, asal campur, asal aduk, jadi adukan. Silakan aja. Ya, kalau kita serius, apapun itu pasti berhasil. Nah, tuh Pak Rifki itu. Nah, Pak Rifki itu parfum. Kalau serius bikinnya, bagus parfumnya. Ya, parfum sedunia, gitu kan? Misal. Ya, tapi kalau nggak serius, ya begitu aja. Duni balik, jadi nama lain misalnya kalau kita sebut rame-rame. Jadi apa aja kalau serius tuh bagus. Nanti kalau ada yang di militer serius, pasti bagus. Polisi serius, pasti bagus. Ya, apa saja. Kalau kalian belajar serius pun pasti berhasil. Nah, itulah niat namanya. Innamal a'malu bin niyat. Ba'nya di situ 14 makna. Ya, ada sababiyah. Sebabnya karena Allah, niatnya karena Allah, lillah. Nah, nanti akan dihisab pun begitu. Yang diniatkan itu yang dapat. Awas, itu hukum ya. Itu hukum. Anda bekerja nih, narik perhatian klien, dapatnya perhatian itu. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, dapat dari Allah, Allah gerakkan semua hamba untuk bisa mempermudah apa yang sedang kita kerjakan. Apapun itu. Nah, jadi ini kaidah, harus yakin ini. Karena dimulai dengan iman, dimulainya pertaruhan dengan kenabian. Makanya kenapa ditempatkan di awal oleh Imam Al-Bukhari dalam Bad'ul Wahyi, Imam An-Nawawi mengambil itu nomor 1 dari 42 hadis itu untuk menunjukkan karena ini inti sesuatu, kita mesti yakin. Modalnya yakin dulu, kalau nggak yakin susah. Jadi kalau Anda yakin mengerjakan sesuatu, itu sudah sepertiga kesuksesan, sudah punya modal sepertiga. Mau dagang nih, punya modal hadis ini, itu sepertiga keuntungan udah dapet. Ya, tapi kalau nggak pakai yakin, nggak pakai iman, hilang 30%-nya. Nanti yang banyak tuntutannya. Ya. Nah, nanti tinggal setelah itu kemudian kita lakukan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala hal yang ingin didapatkan bergantung pada niatnya. Maka yang pertama, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, dilakukan semua karena Allah dan Rasulnya. Karena dulu nanti ada yang konsultasi, kenapa bagian belakang hadis ini muncul? Ada seorang sahabat konsultasi, dia mau hijrah ke Madinah tapi naksir sama seorang perempuan waktu itu, ya kan? Namanya Ummul Qais. Nah, Ummul Qais ini pengen hijrah, bilang sama calon suaminya, kalau engkau mencintaiku, ya ikutlah denganku hijrah. Maka ikutlah dia hijrah. Awalnya motivasi hijrahnya karena mengejar Ummul Qais. Ya, karena dia hijrah, ikut hijrah. Sama kayak bapak itu dulu tuh, ayah kalian tuh sebelum nikah. Ibunya ke kampus A, ikut ke kampus itu, gitu kan? Niatnya nyari ibu kalian tuh dulu begitu tuh, ya sama gitu. Baru setelah menikah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, nah ini dulu begitu sampai di Madinah kok merasakan ketenangan dalam Islam. Akhirnya koreksi diri, takut saya salah niat hijrahnya. Konsultasilah pada Nabi. Ya Nabi, bagaimana ini? Dulu motivasi awal saya niat hijrah itu karena Ummul Qais, tapi begitu saya tiba merasakan kenikmatan, ketenangan, kedamaian. Salah enggak saya? Maka Nabi bijak mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ayatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, kalau kamu motivasi bergantung niatnya. Kalau pengen dapat Ummul Qais, ya dapat Ummul Qaisnya kan, kan gitu bahasa bebasnya, gitu kan. Tapi kalau sudah dapat, tata lagi, arahkan pada hukum Allah dan Rasul. Artinya berumah tangga sesuai ketentuan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi dapatnya ya itu. Ini juga begini nih. Kalau ngajinya nunggu sarapan, nanti dapatnya sarapannya kalian. Kirim gitu. Nah, ke pesantren yang ngincer duren tuh, ya belum tentu dapat itu. Masih diikat tuh. Nah,
Alhamdulillah ini berkah nih. Ini dulu waktu belum beli jadi tanah wakaf, ini informasi aja. Ini air susah. Tumbuhan ini tumbuh tapi buahnya belum tentu berbuah. Alhamdulillah begitu kita beli, diwakafkan, siapkan jadi pesantren, air keluar. Dibor keluar air. Ya, dan kualitasnya bagus. Itu ada masuk ke alat-alat kita simpan di depan masjid, di asrama itu bisa langsung minum, pencet keluar air bisa langsung minum. Airnya segar, enak, bisa langsung minum itu. Udah dicek, udah semua, udah lolos laboratorium kesehatannya, udah macam-macam, udah semua. Di sini saintifik semua, apa-apa semua diukur. Ya, semua ukur sampai bangunan dan sebagainya. Itu keluar. Yang menarik itu pohon duren. Pohon duren itu nggak berbuah, tumbuh besar. Nah, kemudian kita pakai sunnahnya kan, dirawat, diajak bicara, ya ngobrol, hewan saya diajak bicara. Ya belum tentu paham hewannya, kalian belum tentu ngerti bahasanya gitu kan. Tapi yang penting kan sunnahnya pakai aja dulu supaya kita bisa mengerti keindahan ya dalam berkehidupan. Diajak ngobrol. Kamu ini pohon, tugas kamu berbuah. Tanah ini sudah jadi wakaf. Nah, kamu beribadah kepada Allah dengan berbuah. Nanti ada santi-santi orang di sini ya. Nah, hidup kamu bermanfaat. Itu wallahu alam ya. Setelah itu diajak ngobrol, dikasih baik-baik dirawat. Beberapa hari kemudian berbunga, berbuah. Ya. Begitu berbuah 600 buah. Saya tahu hitung karena pernah menempatkan petugas keamanan di situ untuk ngitung buah dan jagain itu. Karena 600 itu satu, ini kisah nyata. Satu keduanya, dua ketiga, tiga keempat sampai ke 600 rasanya beda semua. Durian belakang itu rasanya beda semua. Mungkin yang pernah hadir dalam peletakan batu pertama pernah nyobain itu saksinya itu beda rasanya. Nah, itu yang jadi aula di belakang dengan konsep kapal itu diturunkan dari Al-Quran ya. Gambaran ini imajinasi kita saja untuk belajar dari situ tentang kehidupan. Ada tentang kapal Nabi Nuh gitu kan. Nah, terus digambarkan ada kapal, airnya kemudian surut, kapalnya merapat. Jadi kita bikin desain seperti kapal besar, sampingnya nanti ada sungai buatan, dari belakang kayak air terjun begini, ada kapal besar. Bawahnya nanti ada ruang makan, atasnya itu nanti indoor untuk spot untuk olahraga. Tapi tengah-tengahnya ada pohon durian begini. Dan sudah berbuah. Dan sudah dihitung di data berapa buahnya. Nah, dan terlarang bagi jamaah masuk wilayah situ. Itu sudah ada. Sekarang coba cek silakan di sekitaran ini. Itu sudah berbuah besar-besar, buahnya paling banyak. Dan tetap hidup, tetap tumbuh, tetap berbuah walaupun di tengah-tengahnya itu sudah ada bangunan terkungkung begini. Ya, kan nggak mudah. Nah, itulah keberkahan. Jadi kalau kita hidupnya benar, semua serahkan kepada Allah, tapi kita berikhtiar dengan cara yang baik, Allah akan mudahkan kehidupan kita. Tapi harus pakai iman. Nah, kalau pakai iman tuh sami'na wa ata'na, dengar taati. Kalau pakai iman hidup tuh gampang. Tapi untuk mendapatkan iman itu butuh proses. Ada perjuangan supaya yakin betul. Ya, kelihatannya seperti gagal dulu. Kelihatannya untuk melatih hati supaya mentalnya kuat. Nah, jadi kalau Anda sedang berubah mendekati Allah, tiba-tiba dilatih. Nanti yang pertama diberi itu masalah dulu, bukan hasil dulu. Enak betul baru berdoa langsung ada hasilnya. Kasih masalah dulu. Saya ingin berubah ya Allah, ke masjid, tobat, pulang sendal hilang. Cek dulu hatinya, dicek dulu benar enggak ya, protes enggak, aku kan sedang menujumu ya Allah, kenapa tiba-tiba sendalku jadi hilang, ya kan? Ya dites, Anda mau nyari enggak, dites babnya, bab ikhtiar dites, mencarinya karena Allah tidak, bab tawakalnya dites. Dulu Ustadz punya sepupu masuk pesantren di Garut. Begitu masuk pakai sendal jepit ke masjid, sendalnya hilang. Nah, kalau dulu beli sendiri, kalau kalian sekarang difasilitasi. Itu masuk masjid sendal jepit hilang sendalnya. Beli lagi, hari kedua pakai hilang lagi. Beli lagi, hari ketiga dia beli gembok. Ini betul, digembok sendal jepit Pak. Gembok sama dia tuh. Ya, hilang sama gembok-gemboknya. Hari keempat, ini karena masih santi awal, dia polos, dia tulis di sendalnya, bertakwalah kepada Allah.
Awet. Begitu tulisannya hilang, hilang lagi sendalnya. Pesantrennya Ustaz Alwi itu. Hilang lagi. Kakak kelasnya. Yang menarik apa? Begitu dia memahami, sudah, saya sudah ikhtiar mencari, saya serahkan padamu ya Allah, katanya. Kayaknya ke masjid dia nggak pakai alas kaki. Begitu keluar, ditampakkan oleh Allah 4 sendalnya, dan siapa yang pakai itu? Nah, kadang hidup begitu. Kita nyari kemana-mana, tiba-tiba proyek kita adanya dekat rumah, dekat kantor. Yang dilatih mudah bagi Allah, nunjukin langsung nih depan proyek, mudah. Tapi kan ngelatih niat dulu. Doa, kalau nggak gitu kan dipaksa begitu nggak tahajud, ya kan? Kalau nggak dipaksa begitu kan tidak puasa, tidak baca Quran. Tapi kan pertanyaannya, apa harus selalu dengan musibah baca Quran? Hah? Musibah baru baca Quran? Ya Allah, aku sudah baca Quran, baru alif lam mim. Hah? Nah, itu poinnya ya. Jadi diusahakan seperti itu. Kalau sudah kita dengan iman, yakin, serahkan pada Allah, tapi cara menyerahkannya itu dengan ikhtiar sesuai sistem yang Allah telah terapkan. Makanya hadis pertama ini memperbaiki hati dulu. Nanti setelah memperbaiki hati baru kefikiran, supaya mikirnya enak. Nyambung, semua nyambung tuh di Islam itu. Sepertinya perbaiki hati. Kalau hati sudah bagus, ya hatinya jernih, bening, bagus, lillah. Ini mesti dilatih. Ya, latihannya bagaimana? Ibadah, sholat, supaya itu melatih hati supaya bersih. Baca Quran yang betul, hatinya bersih. Jadi kalau orang rajin sholat tapi hatinya nggak bersih, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Karena sholat itu membentuk kebersihan hati supaya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal mungkar. Jadi kalau ilmunya bisa pinter, jadi kalau kelihatan sholat ilmunya pintar tapi hatinya nggak bersih, pasti ada yang nggak tepat itu. Sepertiga ilmunya hilang. Kalau sepertiga ilmu hilang, hatinya nggak bersih, adabnya hilang. Nah itulah kalau orang banyak belajar tapi senang bertengkar, itu hatinya kurang bersih. Ya, kalau bersih itu bijak, dia akan lihat, oh ini begini. Kalau kurang paham, dipahamkan. Kalau kurang mengerti, dibuat mengerti. Diambil jalurnya. Nah, maka Nabi mengajarkan itu disebut dengan hikmah namanya. Puncak ilmu itu kebersihan hati. Nah, jadi ilmunya bagus, hatinya bersih, maka jadi cahaya ilmunya. Al ilmu nurun. Jadi cahaya sampainya ke sini, bukan ke sini. Sampainya ke sini, ke jiwa. Kalau sudah bersih ke hatinya, dibimbinglah pikirannya. Maka hadis-hadis berikutnya tentang pikiran, tentang ilmu. Makanya orang-orang dulu kalau ingin pintar, itu belajar membersihkan hati dulu. Dengan cara apa? Nanti ikhtiarnya dengan ibadah. Sholat diperbaiki. Dari kecil kenapa 7 tahun tuh mulai ketat sholat. 4 tahun, 5 tahun gak apa-apa. Senang lihat, lari-lari di belakang orang sholat. Kan naik ke pundak ayahnya, bukan ayah orang lain. Jadi kalau Anda bawa anak-anak, bisa ngikut, bercanda, misalnya nggak apa-apa, tapi bercandanya dibatasin di ruangan Anda, di situ. Nah, jadi jangan sampai jadi dalih begini. Nabi aja cucunya kan naik ke pundaknya waktu sholat, tapi kan pundak Nabi, Cepi. Cepi itu singkatan cepat pikirkan, gitu ya. Cepat pikirkan. Naiknya kan ke pundak Abu Bakar, ya. Pernah nggak lihat Hasan Husain naik ke pundaknya Abu Bakar, ke pundaknya Umar? Ya, kan taunya kan di dalam sejarah pundaknya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke punggungnya, main-main, nggak apa-apa, makanya dibatasi. Jangan kita sholat, anak keluyuran, gigit anak orang lain misalnya, berantem di belakang dan sebagainya. Nah, itulah yang dikondisikan, dijaga. Ajarkan adab masjid terlebih dahulu. Paham sampai sini? Nah, tapi jangan dibatasi masjid dari anak-anak. Kalau sudah nggak ada anak-anak, oh itu bukan masjid yang ideal lah ya. Anak-anak nggak apa-apa, supaya mereka di generasi ke depan. Jadi anak-anak itu belajarnya dari lihatnya pertama kali, dari dengarnya, itu nanti akan ditiru. Belajar bertahap itu. Tuh, ambil waktu kecil tuh ya, bawa ke Al-Azhar itu, begitu ada orang adzan liatin begitu. Mama senang tuh ya. Argi begitu tuh. Ini Syaki nih, Ustaz tahu kecilnya nih, biar tahu kecilnya tuh. Depan rumah bawa mushaf tuh, TK nggak mau masuk tuh kalau bukan bacaan Quran tuh.
Ya, samping rumah Pak TB baca-baca begini tuh. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang semangat kan? Semangat sekarang. Anak ke bawah gitu ya. Usen tuh. Tahu Buya kecilnya itu ya. Wah, keliling Kelaguan cari kolam renang. Nah, sekarang kan udah bisa di sini tuh. Mana semangat kita ya. Nah, semua harus punya masa kecil. Harus punya supaya nanti dewasa bisa cerita. Jadi pengalaman, bisa kuat, bisa hebat. Tapi, nah kalau sudah kita bisa tahu, mengerti, nah kita arahkan supaya lebih baik. Ya, ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih baik, sholatnya lebih bagus, baca Qurannya lebih bagus. Karena itu, kalau sudah tahu niat, bagaimana mengamalkan niat itu? Maka muncullah nanti hadis yang kedua, untuk menjaga dan menguatkan niat, ada 3 hal lagi. Ada 3 hal lagi. Jadi sudah tahu niat, kita jaga lewat ibadah, sholatnya perbaiki, baca Quran perbaiki. Nanti untuk menjaga itu ada 3 amalan lagi. Apa 3 amalan itu? Seperti apa kita kemudian bisa membahasnya? Kita belajar mengamalkan dulu hadis pertama. Nanti sekarang belajar dulu, bulan depan nanti sebulan waktunya. Ya, sebelum masuk Ramadan, sebulan kita maksimalkan memperbaiki niat ini dulu. Hati yang bersih supaya dibawa ke pekerjaan juga enak. Ya, caranya mulai sekarang coba latihan malam tahajud. Tadi kan sudah latihan malam. Kalau anak-anak tiap malam, alhamdulillah ya, putra putri. Nah, kemudian kalau sudah begitu nanti coba tahajud, kemudian baca Quran yang baik, supaya terasa hatinya tenang. Kalau sudah tenang, bersih, nanti kebawa ke suasana pikiran. Pasti dipandu itu berpikir, pasti dipandu. Oleh Allah diarahkan itu. Ya. Nah, kalau sudah merasakan itu benar, nah, baru nanti masuk ke bab berikutnya. Insya Allah bulan depan kita dapat bab yang baru sebelum nanti libur. Kalian libur menjelang Ramadan ya, nanti libur sebentar. Kalau mau lama nggak apa-apa, nggak usah kesini lagi ya. Nah, libur nanti di rumah sampai awal Ramadan, nanti kembali ke Ramadan lagi. Nanti siang akan diumumkan termasuk programnya nanti saat Ramadan, seperti apa program terbatasnya ya. Nah, ini dulu yang kita kaji, kita bacakan. Sekarang sebelum kita akhiri, kita biasa rutinitas kita untuk membaca zikir pagi ya, pagi petang. Ayo pagi kita baca zikir pagi dulu ya. Ayo nyambung lagi semua. Udah Ustaz Rifai, ayo pimpin. Siapkan semua catatannya, siapkan catatannya, buka. Suaranya keluarkan, yang baca yang betul. Ya, ayo duduknya yang baik semua. Yang lain semua mengikuti. Ustaz Rifai, ayo pimpin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.